Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Rubik IPA, Ruang Bicara IPA. Dengan saya, Siva Wahyuni, dan rekan saya Adila Auliani. So, kita sebutnya ini episode perdana ya. Enaknya episode perdana ini disebut episode berapa ya sih, Pak? Episode 0 kali ya, Aul. Nah, kan biasanya semua itu dimulai dari 0. Asal kalau udah sukses, jangan ditinggal. Kok malah curhat ya? Oke, kita masukin ke episode 0 aja ya. Yang dimana nih episode 0 ini merupakan episode perdana dari Rubik IPA. Kayak judulnya, yaitu tak kenal maka tak sayang. Jadi kita ingin kenalin diri dulu nih, biar makin kenal dan makin sayang. Saya sebagai hostnya dan rekan saya, Siva Wahyuni. Nah, kita di sini bakal nemenin kalian untuk beberapa menit ke depan di podcast Rubik IPA ini. Oke, kita pada episode perdana ini akan membahas seputar HMJ, pendidikan IPA. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, aku mau kasih tahu dulu nih seputar pendidikan IPA dan podcast Rubik IPA ini. Oke, nah pendidikan IPA ini, pendidikan ilmu pengetahuan alam yang biasa disebut pendidikan IPA, merupakan program studi yang dinaungi oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, jurusan pendidikan IPA ini diketuai oleh Bapak Dr. Lukman Nur Hakim, MPD. Nah, di pendidikan IPA ini belajar apa aja sih? Nah, di pendidikan IPA ini tidak hanya belajar tentang biologi, fisika, dan kimia, tapi kita juga belajar bagaimana sikap tanggapnya kita dalam menghadapi bencana, yaitu seperti pada mata kuliah mitigasi bencana. Dan masih banyak loh mata kuliah yang seru-seru lainnya ya, Aul. Nah, iya benar banget nih. Selanjutnya ada Rubik IPA. Pasti kalian bertanya-tanya nih, apa sih Rubik IPA itu? Nah, Rubik IPA ini merupakan ruang bicara yang disajikan dalam bentuk seperti podcast nih, yang nantinya podcast ini bakal mengisi terkait tema seputar isu-isu yang sedang booming. Ini merupakan kerja dari Departemen Kreatif Media Resonansi atau biasa disebut CME, yang merupakan bagian dari HMJ Pendidikan IPA Kabinet Resonansi. Nah, selanjutnya ada Rubik IPA. Pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih Rubik IPA itu? Rubik IPA merupakan ruang bicara yang disajikan dalam bentuk seperti podcast, yang nantinya isinya itu mengangkat terkait isu-isu yang sedang booming. Rubik IPA ini merupakan program kerja dari Departemen Kreatif Media Resonansi, atau biasa disebut dengan CMI, yang merupakan bagian dari HMJ Pendidikan IPA Kabinet Resonansi. Nah, ngomong-ngomong tentang HMJ Pendidikan IPA, kita di sini gak cuma berdua aja loh, Kak Siva. Oh iya, Aul. Nah, jadi di sini kita juga akan menghadirkan ketum-waketum kita. Halo Kak Muhani, Kak Fairuz. Hai. Halo Siva, Aul. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalian gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kita juga baik. Nih, Kak Muhani sama Kak Fai lagi di mana nih? Saya di mana nih? Coba lihat di latar belakang, di backgroundnya. Itu kayaknya San Francisco di ya? San Francisco nggak sih? Keren kan? Kayaknya Keren lagi banget. ini ya, lagi Iya. holiday kali ya. Iya dong, kan kita mau libur nih. Oke. Healing. Iya. Nah, kalau Kak Fai di mana tuh? Lagi di mana Kak Fai? Aku di kamar mau tidur. Mau healing. Healing juga Tidurnya bener. tidur. Iya, benar, healingnya tidur. Lebih asik ya? Kira-kira nih, udah siap belum nih kalau kita tanya-tanya? Siap udah siap. dong. Kayaknya tuh. Oke, boleh. Siap. Oke. Ngomong tentang HMJ nih, di HMJ Pendidikan IPA itu sendiri
ada berapa kabinet ya, Kak? Dan tahun ini nama kabinetnya apa tuh, Kak? Ya, ngomongin tentang kabinet ya. Kita udah lumayan banyak juga Mas kabinet-kabinet di HMJ kita. Ini nanti teman-teman tahu juga gitu jurusan kita merupakan jurusan tua apa jurusan muda gitu kan. Kita sudah ada 5 kabinet. Nah, kabinet yang pertama itu ada kabinet ke-1. Terus yang kedua itu ada kabinet sinergis. Yang ketiga itu ada kabinet integrasi. Yang keempat ada kabinet eksplorasi. Dan kabinet yang sekarang nih, kabinet kita adalah kabinet resonansi. Itu 5 kabinet ya. Wah, keren banget ya. Keren-keren banget ya Kak nama-namanya. Nah, kalau boleh tahu, kabinet sekarang kan namanya kabinet resonansi. Nah, itu terinspirasi dari apa sih Kak filosofinya? Iya, kabinet resonansi. Ya, mungkin teman-teman dari namanya saja gitu. Resonansi kan bersentuhan banget dengan IPA. Resonansi jadi bergetar gitu kan. Nih, bagaimana Pak ini filosofinya Pak? Kabinet resonansi Pak? Ya, jadi untuk nama kabinet itu sebelum jadi beneran nih nama kabinet resonansi itu aku tuh terinspirasi dari satu hal yang aku suka. Kebetulan itu waktunya bersamaan sama kepilihnya aku gitu. Terus mereka itu namanya resonance. Nah, resonance itu bahasa Inggris artinya resonansi. Nah, kebetulan pengen banget juga punya sesuatu yang bisa dinamain resonansi. Nah, karena punyanya kabinet, jadi dikasih nama kabinetnya resonansi. Nah, secara KBBI juga resonansi itu kan artinya bergetar gitu kan, atau bergetar akibat geraknya benda lain gitu. Jadi diharapkan kabinet ini bisa jadi wadah yang bisa saling menggerakkan gitu antara anggota dengan anggota, antara ketua dengan anggota dan semuanya. Jadi iklim kabinet kerjanya itu aktif gitu. Ya, kayak gitu tuh filosofinya dari kabinet resonansi. Ini sebenarnya teman-teman ya, awal kita terpilih jadi ketua dan wakil ketua, kenapa bisa ngambil kabinet resonansi. Kita awalnya juga sempat perang dulu gitu untuk penamaan kabinet ini, tapi bukan perang fisik, bukan juga perang politik ya. Kita hanya perang argumen saja gitu. Tapi setelah dijabarkan dan ditelaah lagi mengenai motivasi dan maknanya, saya setuju gitu buat kabinet resonansi ini yang artinya bergetar gitu kan, bisa menggetarkan satu kabinet. Mungkin teman-teman juga lihat kan bagaimana ayunan nih, ayunan ketika ayunannya diayunkan, tiangnya ikut bergerak. Jadi motivasinya ngambil dari situ juga gitu. Ketika kita sebagai pimpinannya, sebagai ketuanya bergerak, semua anggotanya juga ikut bergerak. Dan juga ketika emang anggotanya bergerak, semuanya bisa ikut bergerak satu kabinet gitu. Jadi kita aktif bergerak, bergetar kayak gitu. Wah, Keren banget ya. Keren banget filosofinya. Keren banget. Nah, tadi Semoga sesuai harapan ya. Amin. Nah, tadi kan udah nih disebutin kalau namanya tahun ini tuh kabinet resonansi yang artinya bergetar. Nah, di kabinet resonansi itu sendiri ada berapa departemen nih, Kak? Ya Kak, boleh disebutin dong Kak. Tiap boleh dong, departemennya. boleh. Departemennya banyak ya, sesuai dengan minat bakat, menaungi minat bakat dari anggota-anggota kita. Tapi mungkin untuk nama kabinetnya akan disebutkan sama wakil saya saja gitu, karena bukan tidak bisa saya ya, tapi saya memberikan kesempatan buat wakil saya menyebutkan dan belajar bahasa Inggris gitu. Karena untuk yang sekarang berbeda banget nih teman-teman, nama-namanya itu diambil dari bahasa Inggris. Mungkin untuk Pak Iro silakan Pak, sebutkan nama-namanya. Oke, jadi makasih ya kesempatannya udah boleh gue ngomong. Jadi untuk di kabinet resonansi ini ada 6. Yang pertama itu Human Resource Development. Jadi Human Resource Development itu mengenai pengelolaan sumber daya manusia dan juga kaderisasi yang ada di HMJ Pendidikan IPA. Terus yang kedua itu ada Education and Academic Development. Itu mewadahi untuk pengembangan akademik, juga tentang edukasinya juga gitu. Terus yang ketiga itu ada Talent and Interest Development, mewadahi minat bakat, kita sering ngadain latihan bareng,
diskusi bareng gitu-gitu. Terus ada juga resonance social and advocation, itu mengenai sosial dan advokasi mahasiswa pendidikan IPA. Terus ada juga resonance faith and spirituality, itu mengenai kerohanian. Terus yang terakhir ya ini creative media information, ini nih mewadahi kita untuk publikasi dan juga dokumentasi dan juga ya ngobrol-ngobrol kayak gini deh pokoknya. Wah, keren banget ya. Udah berasa kayak go internasional. Iya, keren banget. Tapi aku penasaran nih, kenapa ya tahun ini departemennya harus pakai bahasa Inggris? Kira-kira terinspirasi dari apa tuh? Iya, yang seperti yang sudah saya katakan tadi ya, tahun ini berbeda banget gitu, kita pakainya bahasa Inggris. Nah, kenapa sih itu harus bahasa Inggris? Karena salah satu motivasinya buat diganti ke bahasa Inggris, biar teman-teman di HMJ-nya belajar bahasa Inggris gitu ya, biar pada pinter bahasa Inggrisnya. Biar saya juga nih sebagai ketuanya juga biar belajar bahasa Inggris gitu, karena wakil saya pinter sekali bahasa Inggris gitu dan saya agak kurang gitu teman-teman ya. Jadi seenggaknya belajar dari nama-nama departemen saya dulu gitu. Jadi supaya keren gitu kan. Jadi nanti nyebutnya kan HRD, terus bikin orang penasaran, terus ada media information kan, bahasa Inggris semua gitu. Belajar bahasa Inggris kitanya. Iya, jadi kenapa namanya bahasa Inggris sebenarnya nggak harus sih. Sebenarnya emang ini agak berbeda juga dari kabinet sebelumnya. Kenapa namanya pakai bahasa Inggris gitu. Selain buat belajar, buat penasaran orang, sebenarnya biar kelihatan keren juga. Biar kayak apa ya, beda gitu kan. Kalau jadi lebih terlihat profesional gitu namanya. Kayak HRD kan biasanya ada di kantor-kantor kan. Nah terus kayak, oh tahunya ada di kabinet ini. Itu tuh ngapain sih? Itu tuh apa? Kayak selain biar beda ya, biar orang juga penasaran jadinya lebih tahu gitu. Nah, kita kan udah tahu tuh ya inspirasi kenapa namanya Inggris banget tuh. Nah, kalau boleh tahu, boleh spill proker-prokernya nggak sih, Kak? Apalagi proker yang terbaru nih. Boleh dong. Ya, buat proker-proker terbaru dan proker pembeda di kabinet ini tentunya ada gitu teman-teman ya. Mungkin salah satunya ini nih, kegiatan podcast ini. Ini kan yang pertama, episode pertama. Tadi teman-teman bilang juga episode 0 gitu buat podcast sekarang. Ini kan baru banget ya, beda banget. Terus kita juga nanti ada yang namanya studi banding. Buat kegiatan studi banding ini dengan univ lain, dengan HMJ yang lain yang tentunya di luar Untirta gitu, buat kita belajar anak-anak HMJ-nya ini dalam rangka ranah belajar keluar gitu, tidak hanya di dalam saja. Mungkin untuk gambaran umum prokernya lebih jelasnya akan dijelaskan sama Khairus nih, buat studi banding itu kayak gimana sih gitu, karena idenya berasal dari dia nih. Ya, jadi untuk ide studi banding itu emang dari aku, hasil dari ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman aku yang sudah lebih berpengalaman gitu ya di organisasinya di luar Untirta kebetulan. Jadi studi banding ini kita sifatnya lebih kayak sharing sama diskusi aja sih. Jadi kita bisa mendiskusikan suatu hal yang memang berkenaan dengan jurusan kita, terus bisa juga diskusi mengenai atau sharing juga mengenai gimana kinerja dari kabinet kita, prokernya, cara ngadepin masalahnya, terus juga kalau misalnya ada yang halangan gitu-gitu, itu tuh yang bisa menjadi sharing gitu, bisa bisa membuka pengetahuan kita baru yang sifatnya itu kan kayak lebih ke social life ya, yang bisa aja itu berguna gitu untuk kehidupan kita ke depannya. Terus juga biar kita ngasih pengalaman lebih luas lagi mengenai relasi, karena insya Allah nanti bakal beda univ juga kan. Jadi biar kenal makin banyak orang gitu. Nah, mantep banget ya. Nggak kalah menarik juga nih terkait penjelasannya. Nah, kita kan tadi udah bahas terkait dari HMJ pendidikan IPA itu sendiri, dan proker-prokernya juga udah disebutin apa aja. Sekarang nih, penasaran nggak sih kira-kira apa motivasi dari Kak Muhani dan Kak Fairuz untuk menjadi
ketum dan waketumnya nih tahun ini? Aduh, penasaran banget nih Kak Ul. Boleh kali ya sharing? Ya, boleh dong. Motivasi ya. Aduh, kenapa ya harus jadi ketua dan wakil ketua padahal pusing juga gitu jadi ketua dan wakil ketua ya Pak ya. Iya banget. Iya, tapi tentunya untuk motivasi ada aja gitu motivasi. Salah satunya motivasi gue nih, kenapa harus jadi ketua? Ya karena kalau nggak jadi ketua, teman-teman nggak bakal tahu gue gitu kan. Itu salah satu motivasinya ya, biar teman-teman pada kenal, terus kita juga kenal yang lainnya juga gitu. Karena mungkin untuk jadi ketua ini ketika memang teman-teman masuk Untirta gitu, IPA Untirta, salah satunya yang pertama dilihat atau dicari juga untuk menanyakan informasi itu biasanya ketua dan wakil ketua. Itu salah satunya, salah satu motivasinya. Terus juga buat apa sih jadi ketua gitu kan? Buat ini, buat regenerasi. Kenapa? Karena kalau nggak ada regenerasi, aduh kader-kader kita selesai sampai di sini gitu. Nggak bakal ada yang namanya resonansi bergetar kayak gitu. Bakalan selesai sampai kabinet yang sekarang, yang kemarin aja nggak bakal ada kabinet sekarang gitu. Itu motivasi saya ada dua ya. Yang pertama itu biar kita sama-sama kenal gitu. Saya kenal teman-teman dan teman-teman juga kenal saya. Terus yang kedua untuk regenerasi, untuk kepengurusan selanjutnya kayak gitu untuk HMJ ini tetap jaya dan juga jalan. Ya, kalau misalnya dari aku, sifatnya lebih pribadi sih, karena dari tadi Muhani bahasnya udah berat banget mengenai regenerasi dan lain-lain. Kalau aku mau bahas mengenai diri aku dulu. Jadi kalau diri aku, kenapa mau? Sebenarnya awalnya nggak mau dan nggak kepikiran sama sekali, karena bukan merupakan wishlist aku yang harus aku dapetin juga di 2021. Jadi motivasinya adalah meneruskan kepercayaan teman-teman saya terutama. Karena pas di awal itu banyak yang mendorong gitu kayak lo pasti bisa gitu-gitu kan. Jadi kayak awal berpikir sih, terus lama-lama kepikiran juga kalau misalnya orang lain percaya dan orang lain berpikir kita bisa, kenapa kita nggak lakuin itu juga buat diri kita sendiri gitu kan. Nah dari situ baru muncullah keberanian akhirnya mengiyakan gitu dan bertekad bisa untuk maju dan alhamdulillah setelah kepilih sebenarnya masih berusaha sih untuk bisa mewujudkan segala visi misi dan segala macamnya itu. Tapi motivasi utamanya adalah melanjutkan kepercayaan teman-teman saya gitu. Wah, motivasinya keren-keren banget ya. Nih kan jadi ketum tentunya gak gampang ya. Nah, selama ngejabat nih, ada gak sih hambatan yang kakak alami gitu selama ngejabat? Boleh kali ya, apa aja tuh hambatannya untuk tahun ini kira-kira? Hambatan apa ya? Aduh, resonansi kan bergerak ya, bergetar jadi mulus. Enggak ya teman-teman, enggak. Pasti tentu aja ada gitu buat hambatannya. Kalau dari saya pribadi nih, gua pribadi untuk hambatan itu salah satunya tuh dari komunikasi gitu, karena memang kita sedang berada di pandemi seperti ini yang kebanyakan anggota dan teman-teman semua itu di rumah masing-masing gitu. Untuk melaksanakan program kerja pun kita agak kesulitan di komunikasi gitu, karena kita emang harus benar-benar memanfaatkan teknologi yang ada gitu kan, bergantungan sama sinyal juga. Dan mungkin salah satunya ketika emang gua di Goa gitu dan teman-teman gua di Goa kan susah sinyal nih untuk menghubungi lewat HP atau lewat apapun itu yang membutuhkan jaringan, jadi agak susah gitu. Terus buat kita kumpul-kumpul juga tuh agak susah juga gitu, karena IPA Untirta ya tentunya kan IPA Untirta udah bagus banget namanya juga, tentunya penggemarnya atau peminatnya juga udah dari luar Banten, bukan hanya orang-orang Banten gitu. Jadi mereka pada di rumah dan ketika ada acara juga agak susah buat kumpul gitu, karena mereka butuh tempat tinggal di sini, butuh transportasi juga kan, butuh ongkos. Gue sendiri nggak bisa ngasih ongkos buat teman-teman gue gitu, buat anggota-anggota gue. Tapi kalau buat tempat tinggal, seenggaknya kalau mau ngekos bareng, ayo ke sini gitu. Kita kumpul bareng di kosan gue gitu. Tapi kalau untuk transportasi, aduh maaf, gue juga nggak bisa pulang ya, nggak ada duit buat ongkos diri sendiri kayak gitu sih. Itu yang paling kendalanya di komunikasi sih buat gue sendiri. Mungkin dari
Waktu tungguan nih Pak Irul sih gimana? Iya, kalau dari aku biasanya kalau aku ngomong tuh dimulai dari pribadi aku sendiri karena biar ada refleksi dirinya juga gitu. Kalau aku mungkin bukan tipe orang yang suka keramaian sama suka apa ya, basa-basi gitu sama orang lain. Jadi agak susah juga buat aku untuk mengayomi semua adik-adik aku gitu kan, semua anggota gitu. Jadi masih tahap belajar juga sih untuk bisa sampai semua anggota tuh ngerasa diayomi gitu. Terus juga yang kedua itu yang susah itu mengorganisir sama menjaga motivasi dari semua anggota karena kadang ada yang suka tiba-tiba hilang, terus cabut-cabutan, ada yang kerjanya agak lama, itu kalau nggak ada pendekatan, kadang kita susah juga ya mau cari tahu dia tuh kenapa, dia tuh maunya apa gitu-gitu. Itu juga yang masih dalam tahap belajar terus, biarin bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Wah, walaupun banyak hambatan nih, apalagi kayak pandemi kayak gini, tapi udah termasuk keren ya, proker-prokernya masih tetap jalan dan sukses. Keren banget. Patut untuk diapresiasi nih Kak Siva. Iya nih, Kaul. Nah, kira-kira tadi kan udah ada nih, kita udah bahas terkait kendala-kendalanya untuk KMJ tahun ini nih, kira-kira baik dari pribadi masing-masing ataupun dari tiap-tiap prokernya nih. Nah, kira-kira kalau kita bahas senangnya itu apa aja ya tahun ini? Udah banyak senangnya belum nih kira-kira? Iya nih, Kak. Senang. Aduh, seneng ya. Tidak. Enggak. Aduh. Jujur banget. Iya, seneng dong. Masa ya nggak seneng gitu kan? Nah, Bisa, iya, iya, kira-kira bisa kesenangan apa ngegelut di nih? HMJ. Kayak gimana sih senengnya gitu? Senengnya mungkin ketika kita di HMJ ya teman-teman, kita bisa mencari relasi lebih jauh lagi gitu, baik itu di internalnya ataupun ke luaran HMJ-nya gitu kan, ke jurusan-jurusan lain. Jadi HMJ itu menjadikan salah satu alat atau salah satu cara kita menjembatani ke relasi gitu, untuk kita mencari relasi ketika kita memanfaatkannya dengan benar gitu ya. Karena baik di internal pun di IPA sendiri gitu, ketika kita masuk HMJ mungkin kita sedikitnya agak mudah gitu untuk kita berkomunikasi dengan kakak tingkat kita atau adik tingkat kita gitu. Terus untuk jurusan lainnya juga gitu. Terus yang lainnya nih kesenangan apa ya? Senang apa ya? Ya, senangnya kita punya pengalaman baru juga dari HMJ ini karena kita belajar bagaimana mempersiapkan acara. Terus kadang kita juga kan ngadain kegiatan di luar nih, sekalipun kita lagi online kayak gini, kadang kita terabas aja gitu kan aturan. Tapi kita bukan untuk melanggar aturan ya, tapi kita hanya menuntut hak kita seperti itu. Jadi ketika kita ada acara di luar kan sambilan juga kita jalan-jalan, nggak hanya di kampus kayak gitu. Terus kita juga tahu tempat baru kan, ke mana-mana, Pandeglang, Cilegon, kadang kita survei tempat segala macam, itu menambah pengalaman baru buat teman-teman, pengetahuan baru juga. Kayak gitu sih senangnya kalau saya sendiri. Ya, kalau aku senangnya 70%, sedihnya 30% gitu. Karena setiap ditanya pasti senangnya bukan senang sih, lebih pusing-pusing seru gitu kan. Nah, terus kalau senangnya itu lebih kayak dapet banyak relasi, banyak banget sih kalau yang aku alami ya. Terus juga belajar hal baru sama anggota-anggota lain, terus kayak bisa punya inner circle baru. Itu yang ngebuat aku kadang bisa terus berjalan gitu sama kabinet ini gitu kan. Kalau untuk senangnya tuh pasti ada karena ini bisa jadi cerita, ini bisa jadi apa ya kayak kenangan ya nantinya tuh bisa diceritain gitu kan kalau ingat-ingat lagi tuh pasti seru, pasti lucu gitu. Terus juga ke tempat-tempat baru buat aku yang jarang gitu kalau ke daerah sana kan. Tapi ntar tiba-tiba main ke rumahnya si ini ada di sini gitu kan kayak aku nggak pernah tahu ini di mana gitu kan. Kayak gitu sih senangnya buat orang yang jauh tuh seneng banget bisa mengeksplor Serang, Cilegon, dan kesananya lagi gitu. Nah, aku mau nanya juga dong, kalau kalian gimana perasaannya? Udah di sini, banyak sedihnya atau banyak senangnya? Boleh dari Siva dulu.
Iya sih, bener banget kata Kak Fai. Eh, susah-susah seru gitu. Nah, apalagi kan kayak aku sendiri nih, kan dari luar Banten ya. Nah, jadi kayak aku ikut himpunan ini tuh kayak banyak banget hal yang aku dapetin gitu. Terus juga kan banyak proker yang dijalanin di luar Serang itu sendiri ya, kayak LK kemarin tuh kita ngejalanin di Pandeglang gitu. Kita juga muter-muter Banten gitu. Jadi aku lebih banyak nge-explore gitu, bener kata Kak Fai. Dan pastinya dapetin banyak relasi dong. Ya, Kalau kau? ya kalau dari aku sendiri tuh nggak beda jauh ya. Karena yang namanya organisasi itu mau di mana-mana, ya yang terpenting itu kekeluargaannya yang pertama ya. Dari yang kita nggak dapet di dalam kelas, nggak dapet di tiap MK gitu ya. Terus yang terpenting relasi ya. Relasi itu penting banget yang apa ya bisa dibilang kalau sekarang tuh kita harus memperluas zona pertemanan gitu. Tapi bukan berarti kita juga harus pilih-pilih temen, tapi kita juga harus ada yang dikutip gitu temennya gitu. Seru Iya, sih, bener banget. seru banget. Apalagi kadang kita juga ini ya dapat cerita-cerita nih, kayak misalkan ada mata kuliah yang susah-susah nih, kadang tuh dibantuin sama kakak-kakak tingkatnya ya kau. Nah, iya bener banget, itu poin lebihnya. Itu poin lebih banget sih. So, gimana lanjut kau? Ya nih, kita kan tadi udah ngulik tentang HMJ dan terkait motivasi dari kamu Ani dan Kak Fai untuk bisa ada di posisi yang sekarang nih. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, kira-kira udah pada puas belum nih sama kenalannya, sama info-info yang udah kita sampaikan? Kalau belum puas, boleh ya tanya-tanya di Instagram ataupun kolom komentar yang ada di YouTube kita nih, yaitu YouTube di HMJ Pendidikan IPA. Ngomong-ngomong soal Instagram, kira-kira apa sih Kak Siva nama Instagram dari IPA Untirtanya? Oh iya nih, buat nama Instagram IPA Untirta itu sendiri ya IPA Untirta. Nah, di situ tuh kita kadang-kadang tuh, bukan kadang-kadang sih, sering banget buat question box tuh. Nah, kalian buat yang masih kepo tentang pendidikan IPA di Untirta, kalian bisa banget tuh nanti kasih tanggapan di question box yang kita buat. Atau boleh juga DM. Adminnya baik-baik kok. Nah, iya teman-teman boleh banget ya nanti DM ke Instagram @IPAUntirta. Buat teman-teman yang masih penasaran, mau tahu terkait keseruannya kita di HMJ Pendidikan IPA, boleh banget ya nanti atau di kolom komentar YouTube dari HMJ Pendidikan IPA nih. Nah, makasih buat Kak Fairuz nih sama Kak Muhani yang udah bersedia nemenin kita sharing-sharing pada kesempatan kali ini. Semoga nggak kapok ya, Kak. Enggak Iya, dong. enggak dong. Enggak, tenang. Ya pokoknya teman-teman ya jangan lupa apalagi KBM IPA semuanya wajib follow IG IPA yang tadi sudah disampaikan sama Aul juga ya. Dan jangan lupa juga masuk KMJ IPA. Tadi kan kita udah kenalan nih bagaimana keadaan HMJ IPA, apa aja yang ada di IPA gitu HMJ IPA. Biar lebih tahu makin kenal, ayo masuk gitu Mbak ya. Masuk ke HMJ IPA biar teman-teman lebih tahu gitu kalau melihat dari internet sendiri. Tuh, ucap Mbak ya. Oke, boleh Betul, kali ya betul. kasih closing Ya. statement? Ya, di HMJ sendiri ya kalau dari saya sendiri gitu. Untuk HMJ ini merupakan wadah kita, tempat kita teman-teman berkumpul dan juga mengembangkan potensi kita. Jadi buat teman-teman KBM IPA nih, teman-teman angkatan 21 nih tentunya ya yang untuk sekarang ini wajib banget masuk HMJ biar teman-teman tahu IPA, tahu HMJ dan teman-teman juga berkontribusi dalam merawat IPA kayak gitu. Dan yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi gitu, untuk di HMJ sendiri merupakan ajang relasi teman-teman, mencari relasi dan juga bisa ngobrol-ngobrol ya. Jangan pernah sayang waktu buat ngobrol dan carilah relasi sebanyak-banyaknya. Itu cukup dari saya. Iya, kalau dari aku paling closing statement-nya
bener sih, ikut aja yuk HMJ IPA yuk, biar kayak kuliahnya nggak cuma kuliah doang gitu kan. Kuliah kan semua tempat itu bisa jadi sekolah ya. Terus kalau kuliah yang tentang kehidupan tuh kadang nggak ada di ruang kelas gitu kan. Kalau mau tahu lebih luas lagi, mau ikut apa lagi gitu. Nah, yang paling dekat itu HMJ IPA. Jadi boleh banget untuk ikutan. Ditunggu. Nah, iya, tadi kita udah dengerin ya, kita udah berada di detik-detik akhir nih. Gak kerasa banget, Kak Siva. Iya, kalau gak kerasa banget ya, udah mau selesai aja nih. Oke. Mungkin dari kita nih, itu aja yang dapat kita sharing pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah bersedia mendengarkan, dan terima kasih juga kepada narasumber kita yang gak kalah hebatnya, yaitu kamu Hani dan Kak Fairuz. Saya Adila Auliani dan rekan saya, Diva Wahyuni. Kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa ya, ini tuh podcast bukan podcast pertama dan terakhir, tapi untuk minggu selanjutnya masih ada episode-episode yang bakal lebih seru dari ini. Tentunya stay tune terus ya di YouTube HMJ Pendidikan IPA Untirta.